kalau ngomong men's program ya semuanya kan. Ya, termasuk gini, maaf untuk teman kita, ini termasuk harapannya. Karena kita pernah ada kita menang di SEA Games segala macam, berarti harapan juga ada ekspektasi lebih untuk bisa tampil lebih lagi ya. Main program itu harus ngapain aja, bikin plan yang besar untuk tim putra, junior, senior, mau seperti apa, terus juga bagaimana koordinasinya, komunikasinya, ya itu sih harapan gue ya, itu dan, harapan kita semua lah Pak. Balik lagi bersama kita berdua, ada Ujo dan juga Ogi Fantinus. Betul. Cadanganers, di beberapa waktu yang lalu sudah diumumkan ada kepengurusan baru untuk basket di Indonesia. Era baru. Nama perusahaan. Iya. Ada era baru di basket Indonesia, tidak saja karena kita memiliki ketua Perbasi yang baru, ya, tapi ternyata setelah itu ada gebrakan-gebrakan berikutnya, yaitu adalah kepengurusan untuk masing-masing tim di masa yang ya di beberapa tahun ke depan lah. Betul. Gitu. Nah, ini kita pengen berpendapat, memberikan support, juga tentunya buat era baru Badan Tim Nasional ini karena belum ganti baju. Oh iya, gue juga. Pulang lagi deh. From the bench. Udah ganti baju. Tuh aja nyindir. Iya. Ya udah, ini berarti kita udah langsung nyambung aja. Jadi kita ngomongin soal BTN nih, Badan Tim Nasional yang ada sekarang. Kepengurusan yang baru, dan kalau buat gua kita ingin memberikan selamat dulu dong. Selamat untuk siapapun yang terpilih, siapapun yang mendapatkan mandat, mudah-mudahan amanah. Dan memang ada nama-nama yang tidak asing sih di dunia basket mengisi yang namanya ada yang dari BTN, ada yang tim putra, tim putri dan lain-lain. Junior dan lain-lain. Gua sih sebenarnya senang dengan orang-orangnya. Kalau orang kan biasa bilang, kalau organisasi olahraga A, ya adalah orang-orang yang ngerti di olahraga A. Iya. So far sih menurut gue ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa di olahraga basket. Iya, paling tidak kita udah tahu ya. Iya, menurut gue sih ini oke. Tinggal masalahnya bisa kerja atau enggak. Kalau gue pribadi adalah gini. Gue melihat ada orang yang mungkin sebagai dulu pemain ataupun dulu anggaplah pemain lah. Dulu pemain, sebagai pemain jago. Tapi apakah bisa di manajemen? Ini dipertanyakan. Kita tunggu kiprahnya justru. Tapi orang-orang itu kalau sudah diberikan jabatan, menurut gue pasti bisa dipercaya. Pasti. Itu paling penting. Kalau kerja tuh bisa dipercaya. Betul. Dipercaya itu adalah jujur dan yang tadi amanah. Betul. Mau mengerjakannya. Oke. Pertama Eda Bakri, Syailendra Bakri, selamat menjadi ketua BTN. Sebenarnya tidak berubah. Oke. Ya. Tapi kalau gue lihat ini adalah berarti ketua putra dan putri. Betul. Jadi emang dia yang membawahi semua kegiatan timnas putra dan putri. Iya, kalau dulu mungkin maaf kalau salah. Mungkin dulu tuh Pak Eda cuma ngurusinnya putra. Kalau sekarang putra dan putri. Apakah gua setuju? Setuju banget. Setuju. Gua tahu Eda orang baik. Ini lu cari muka lu? Iya, emang cari muka. Tapi gue tahu emang Eda orang baik dan dia sudah banyak Eda dan keluarga. Kita pernah dibahas di Pemain Cadangan on YouTube. Eda dan keluarga sudah banyak memberikan kontribusi untuk basket Indonesia. Betul. Dan tapi kali ini memang PR-nya Pak Eda bertambah adalah bagaimana perhatian dan juga sokongan dia secara moral dan juga mungkin material apapun itu bentuknya. Tidak saja kepada putra, kali ini adalah putri juga. Betul. Ya. Wakil ada Pak Todo Tua Pasaribu, yang kita tahu bahwa beliau juga terlibat langsung di Ksatria Bengawan Solo. Ya. Jadi buat gua semoga bisa bekerja sama dengan baik dengan Pak Eda. Ada managing director. Ini buat gua nggak tahu ini satu jabatan baru atau enggak di tahun. Justru ini jabatan yang mungkin lebih ke operasional dan juga yang harus satset ya kemana-mana ya. Iya, jangan kaget karena semua orang tahu pernah menjadi manajer timnas putra yaitu Jeremy Santoso. Buat gue dia orang basket, mengerti basket. So far, passionnya ketahuan untuk basket. Iya, pengalamannya untuk kita, gue dan Ujo, Jeremy adalah orang yang bisa berkomunikasi, bisa ngobrol, bisa diskusi. Iya. Artinya gue juga salah satu yang sering memberikan masukan dan kritik. Tapi Jeremy adalah orang yang bisa berkomunikasi. Buat gue itu satu hal yang baik. Semoga koordinasi atau komunikasi dengan tim-tim yang di bawahnya pun juga Jeremy bisa berjalan dengan baik. Karena Jeremy ini jadi managing director loh.
jadi penengah Jo. Iya. Ke atas laporan ke Pak Eda dan juga dia bagaimana ke si putra dan putri ini. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini tangan kanannya. Kalau gue bilang adalah tangan kanannya Pak Eda. Oke. Gitu yang langsung menentukan juga. Nah, dan yang berikutnya adalah ada ketua program, Head of Men's Program itu adalah Andi Pujakusuma atau yang sering kita kenal sebagai Andi Batam. Teman kita. Selamat. Ya, karena kita tahu beliau pun juga terakhir di Pelita Jaya dan kita tahu pekerjaannya pun juga ada hubungannya dengan basket, dengan grup Bakri. Jadi buat gue dia sangat dipercaya juga sama Pak Eda pastinya. Betul. Jadi buat gue untuk dia menangani men's program, dia pernah ya jadi manajer timnas Indonesia Patriot. Patriot. Tinggal apakah gampang Tam? Nggak gampang Tam. Semangat. Karena ini kalau ngomong men's program ya semuanya kan. Ya, termasuk gini, maaf untuk teman kita, ini termasuk harapannya. Karena kita pernah ada kita menang di SEA Games segala macam, berarti harapan juga ada ekspektasi lebih untuk bisa tampil lebih lagi ya. Men's program itu harus ngapain aja? Bikin plan yang besar untuk tim putra, junior, senior, mau seperti apa. Terus juga bagaimana koordinasinya, komunikasinya, ya itu sih harapan gue ya. Dan harapan kita semua lah pasti. Kita dorong mudah-mudahan sukses untuk menjalankannya. Dan yang berikutnya untuk Heads of Women's Program adalah Shirley Humardani. Teman kita, orang yang menyebutnya Cile. Iya, kita tahu bahwa sebenarnya dari tahun-tahun lalu pun yang megang timnas putri ya Koitop dengan Cile. Orang udah tahu lah bagaimana mengerjakannya, dan bahkan kalau kita udah lihat sekarang timnas putri ini sudah melakukan TC sentralisasi ya di Surabaya, bukan cuma timnas senior tapi timnas U16 juga. Pekerjaannya untuk Chile orang nyebutnya tidak gampang karena ngurusin makin banyak junior. Kalau zaman dulu dia benar-benar tidak ngurusin junior, karena kita terakhir ketemu kita ngobrol kerasa ya, dulu cuma ngurusin senior ya berat juga, sekarang ngurusin tambah junior lagi. Ditambah ingat kita akan ada FIBA, maaf kalau salah, U17 FIBA World Cup U17 akan berlangsung di Indonesia, World Cup untuk cewek. Jadi itu juga kan udah disiapin lagi, berarti umur 15-an. Iya. 14-15. Ya pokoknya gue. Jadi kayaknya semua cewek basket urusannya Chile aja. Betul. Ya. Berikutnya untuk 3x3 ada Andra Pasaribu, ini barengan juga sama, berarti barengan, oh enggak, nanti mungkin ada tulisan lagi. Andra Pasaribu sama kita tahu juga punya keseriusan basket di Ksatria Bengawan Solo. Betul. Jadi kita tahu bagaimana keseriusannya. Sebenarnya gini, orang mungkin ini timnya ini ya, tim ini. Tapi lihat aja bagaimana KBS ini seserius apa untuk basket. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini nggak cuma asal-asalan. Betul. Gitu. Ya dong. Kemudian adalah Head of E-Sport Program adalah Pasha M. Putra. Dan karena kita juga berharap yang namanya e-sport ini juga ada medalinya. Iya. Jadi memang ini harus di dalam satu program besar yang mendapatkan support juga dari basket Indonesia gitu ya. Betul. Berikutnya Head of Youth Elite Program ada Roni Gunawan. Rogun ini pernah menjadi manajer timnas senior tapi nggak lama. Akhirnya diganti juga sama Rivaldo kan. Iya, Rivaldo Tandra. Jadi kita melihat Rogun, ya balik lagi nih kalau ngomongin punya pengalaman. Youth Elite, ini adalah yang lebih penting. Apakah berat? Ya berat. Karena yang menentukan basket kita ke depannya si generasi muda yang muda-muda ini. Jadi 16 menurut gue berapa ya? Bagaimana dia mikirin, ini mungkin berlebihan ya. Masalahnya yang muda kalau ngomong pembinaan nanti ke pelatih-pelatih ya. Cuman buat gue bagaimana dia bisa mendapatkan pemain-pemain berkualitas yang muda-muda, mendapatkan pemain-pemain ada keturunan Indonesia di luar, kayaknya itu juga adalah bagian dari Rogun. Betul. Semoga bisa ya Gun, karena ini berat. Masalah komunikasi juga penting buat gue. Kenapa dari tadi gue ngomong masalah komunikasi? Karena kalau udah di sebuah badan tim nasional, namanya Badan Tim Nasional. Berarti ada organisasinya tuh. Iya, dan tim. Berarti bekerjanya secara teamwork gitu. Nah, apakah bisa atau tidak? Nah, bersinergi ya. Dan kemudian ada scouting team. Kali ini double kerjanya. Iya. Jadi ada coordinating and scouting team head coordinatornya adalah Andi Batam Pujakusuma. Ada. Kemudian adalah head of scouting team adalah Roni Gunawan. Betul. Rogun. Kemudian ada deputy of scouting team adalah Nugroho Budi Cahyono. Ini Budi adalah Kiput. dari Budi Kiput dari Pelita Jaya. Kemudian ada membersnya. Membersnya ada Andika. Coach Bedu. Ya. Ada Coach Bing.
Dan juga ada Nixon Powell. Powell. Kayaknya di PJ kali ya, nggak tahu deh. Salah satu pelatih gue nggak tahu deh. Cuman scouting ini ya paling penting juga menyangkut dengan youth, yaitu pemain-pemain muda tadi, dan juga menyangkut dengan pemain-pemain kita yang ada di luar negeri yang masih muda-muda yang sekolah di sana. Jadi bagaimana menemukannya? Kalau gue cuman satu, kalau emang tujuannya untuk Indonesia ya lakukanlah untuk Indonesia, bukan untuk klub gitu loh. Itu kan yang mengingatkan, kita ingatkan. Iya, karena kalau apalagi kalau yang di luar negeri ya. Iya. Kalau bisa dia main di luar negeri, mendingan main di luar negeri. Iya. Gitu. Tapi jadi, bisa kita pergunakan ketika dibutuhkan secara nasional, gitu ya. Singkat cerita, ini pemain-pemain ini kita tahu nama-namanya. Tapi apakah yang paling penting adalah bagaimana bisa berkoordinasi, bisa bersinergi dan cari link di luar sana. Bukan cuma, kalau waktu itu kita sempat bahas di podcast, bukan cuma di Amerika aja. Nggak cuma patokannya Mario Usang lagi. Ya, itu tentu salah satu source ya. Tapi yang lainnya menurut gue, negara lain pun, Belanda, mungkin ada di China yang kemarin kita ngobrol, Taiwan, mungkin ada pemain kita di sana, Eropa, gue nggak ngerti lagi dari mana. Jadi kayaknya itu semoga bisa dapat bagaimana berkomunikasi dengan orang tua. Ini kalau ngomong scouting. Kalau yang muda adalah komunikasi dengan orang tua. Berkomunikasi dengan orang tua harus seperti apa? Jangan sampai di Indonesia ini kebiasaannya adalah ya lihat entar, nggak bisa. Apalagi di luar negeri semuanya butuh yang namanya surat, butuh yang namanya kejelasan. Jadi nggak bisa demi negara doang, tapi kira-kira ada kesepahaman antara keluarga, dalam hal ini orang tua, dan juga badan tim nasional. Biar tahu juga, jangan sampai mereka, orang tua nggak akan mau ternyata, buat timnas, pasti mereka semangat. Tapi nggak diurusin, ditelantarin, sekolahnya gimana. Lancar, Dan kita ke the managers. Untuk putra nih ya. Putranya senior adalah Rivaldo Tandra. Ini dari Borneo. Ya, terus kemudian ada Victor Roring KU 18-19, lalu ada Nyoliwen KU 16-17. Terus untuk woman team ada senior manager Handoyo, ini ada BBM ya, CLS. Asisten manajernya adalah George Dendeng. Juniornya adalah manajernya adalah Henry Linanda. Betul. Kemudian adalah tim delegate-nya adalah Kevin Steven. Yes. Nah, ini juga penting adalah 3x3 team adalah John Nawawi. Ya, emang sudah bertugas juga John sama Andra ini kemarin sudah bertugas juga di 3x3 yang kemarin di Singapura. Jadi ya ini adalah manajer-manajer yang kita harapkan bisa bekerja total untuk bisa mengurus tim yang terpilih akhirnya nanti. Betul. Ya, dan ini bisa membawa prestasi. Amin. Gini, kalau prestasi jangan gini, jangan langsung dibebanin. Gini, prestasi artinya di jangka pendek dan juga persiapan untuk jangka panjang. Itu yang emang harus disiapin. Harus ada targetnya ya. Sama seperti waktu gua sama Ujo ngebahas soal 3x3. Buat gua adalah ngobrol lah BTN Perbasi Pusat nih. Ketua segala macam ngobrol. Visinya gimana? Seperti apa? Mau untuk 3x3 mau seperti apa? Untuk woman mau seperti apa? Apalagi kita punya event-event dunia nanti. Untuk putra juga seperti apa. Nah itu yang paling penting sih. Betul, dan yang pasti kita hanya mengingatkan bahwa kenapa harus dibagi-bagi ini kita sangat mengerti. Nah karena akan ada prestasi di ujungnya ya. Betul. Yang harus dikejar. Jadi ada target 3x3, target junior, target senior seperti itu. Sisanya adalah kepelatihan, silakan lu baca sendiri untuk putra, putri, junior. Dan gua sih gini melihat ada nama-nama yang menurut gua pantas ya dicoba. Dan buat gua gini, nama ini kan nggak apa-apa, namanya harus dicoba. Pada saat tidak sesuai, ya nanti akan ada evaluasi dulu. Baru setelah itu akan diganti dan lain-lain lah. Ya paling tidak adalah kata-kata kita untuk bisa mencoba David Singleton. Nah ini masuk, aja yang mau kita bahas, cuman masalah David Singleton. Buat gue, tapi lucu ya teman-teman, cadanganers, kita pernah bikin satu video yang judulnya David Singleton, calon pelatih timnas. Ada tulisannya calon ya kalau nggak salah, atau pelatih timnas, dan ternyata kejadian. Lagi-lagi gue mau Ujo bukan buzzer ya, tapi buat kita. Waduh, gak ada keuntungannya. Iya, tapi gue bilang kalau kita dibayar gue mau, tetap mau gitu loh. Tapi memang gini, kita ngelihat potensi dan ngelihat sepak terjang dari David Singleton. Kita melihat bagaimana dia dititipin setiap tim muda, pasti akan ada hasilnya, walaupun belum tentu hasilnya adalah juara, tapi peningkatan prestasi atau peningkatan performa gitu loh. Terima kasih untuk BTN secara keseluruhan lah. Berarti BTN tadi ada Pak Eda, ada Jeremy dan lain-lain, berani mengambil keputusan untuk mengambil seorang David Singleton yang
Mungkin kalau orang bilang lah nggak ada hubungannya sama Pelita Jaya. Nggak ada. Kan Pak Eda. Ini kalau orang lain ngomong ya. Kalau buat gue cuma mikirnya adalah gue mewakili orang-orang. Cuman kalau buat gue keren untuk bisa ngambil David Singleton. Apakah gampang pekerjaannya? Tidak. Gue sudah telepon sendiri ngobrol. Sama siapa? Sama David Singleton. Gue bilang happy lu jadi tapi ingat tidak gampang karena di depan ada SEA Games. Betul. Jadi ada ekspektasi. Pekerjaan rumah lu tidak gampang. Jadi memang langsung berhadapan dengan ekspektasi. Betul. Pekerjaan rumah lu tidak gampang. Tapi buat gua, lu lakukan sesuai apa yang lu tahu untuk membentuk tim ini. Kalau gua ya. Mungkin dan itu juga yang disampaikan mungkin sama Pak Eda ataupun sama Jeremy sih. Dan mudah-mudahan ada keleluasaan dari tim atau dari head coach ini untuk bisa memilih. Tim yang paling pantas untuk bisa mewakili Indonesia. Bisa yang sudah terbiasa, bisa saja orang baru, bisa saja mungkin kalau kayak contoh ya zamannya Sintayong, kalau bola lagi-lagi Sintayong. Dia dikasih kesempatan sama PSSI-nya waktu itu dikasih pemain-pemain naturalisasi. Bisa aja gitu loh, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ternyata menurut gue responnya positif banget dengan David Singleton jadi pelatih timnas putra kita. Banyak orang yang happy, senang. Karena kan bukan karena prediksinya, tapi karena sepak terjangnya, Gi. Betul. Ya, jadi coach of the year berapa kali? Betul. Jadi cuman pertanyaannya adalah apakah tahun depan coach David Singleton akan melatih tim di Indonesia, di Indonesia. Jadi itu. Tapi sekali lagi gue mau Ujo dari podcast Pemain Cadangan memberikan apresiasi support full kepada tim di era baru basket Indonesia ini. Badan Tim Nasional selamat bekerja. Apapun yang kita bisa lakukan secara kolaborasi untuk kemajuan basket Indonesia, let's go. Let's go. Indonesia.